Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan atas semua urusan, dikabulkan atas semua hajat. Semoga dimudahkan untuk memahami agama dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sampai pada gilirannya kita diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berselawat atas Rasulullah. Kemarin kita membahas tentang memuji Allah. Sekarang kita membahas tentang sholawat kepada Rasulullah. Ini satu paket, memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah. Orang itu kalau mau doanya qabul harus diawali dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil salawat di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Apa sama, Pak? Apa sama selawatnya Allah kepada Nabi dan selawatnya malaikat kepada Nabi? Boten bodoh. Apa bedanya? Kalau Allah berselawat kepada Nabi, itu Allah memberi rahmat. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Kalau kita berselawat kepada Nabi karena menghormati Rasulullah. Seperti kemarin saya jelaskan, Allah pernah merintahkan malaikat bersujud kepada Adam, padahal kita juga sujud kepada Allah. Apa bedanya? Kalau malaikat sujud kepada Adam itu penghormatan, kita sujud kepada Allah itu penghambaan. Paham gini Pak Budi? Jangan salah paham, itu kau oleh sujud nang wong. Makanya boleh
Kalau saya cium tangan ibu saya, cium kaki ibu saya, cium dengkulnya ibu saya bukan menyembah ibu, saya menghormati ibu. Dan itu dianjurkan, diwajibkan, dan sangat-sangat diharapkan. Ya. Kalau ada seorang santri kemudian cium tangannya gurunya, cium tangannya kiainya, itu bukan menyembah kiai, itu menghormati kiai. Jadi bedakan itu. Kalau suami mencium istri bukan menyembah istri, kangen sampai bojone. Nggih. Sampeyan nggih kate kampung-kampung bareng mboten ta, Pak? Biyen ya, kan iki gelas. Biyen sik ambu minyak wangi saniki ambu minyak tawon. Jadi kalau ditanya apa hukumnya salawat atas Rasulullah, wajib. Makanya kalau masuk, kemarin saya menjelaskan kalau mau masuk masjid apa dongane, Allah maftah abwaaba rahmatika. Itu sebenarnya harus ada awalnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Niku lengkapin. Jadi jangan lupakan bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Itu doa masuk Masjid Nabawi. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini Masjidil Haram ditambahi Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Jadi enten wiritan haji niku sing sering diwaca teng griya. Enten wiritan haji niku sing mboten nate diwirit teng griya. Sing mboten nate diwirit napa, Pak? Ya talbiyah niku. Liyan-liyane sampeyan wirid sedaya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya diwirid. Allahumma antas salam wa minkas salam, ya diwirid. Sing mboten nate niku labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kemarin berangkat ke Roter 24 Surabaya, dilepas gubernur, saya ikut ke sana juga. Itu saya sampaikan karena wiritan talbiyah ini jarang diwirid waktu sholat, maka harus sering-sering dilatih. Karena orang itu kadang-kadang ya salah maca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kalimatnya kan diulang-ulang begitu. Kadang keliru. Lemma baik, lemma baik. Kamu baik, aku baik, kita baik-baik. Dipikir baik itu bahasa Indonesia. Perlu latihan. Sama wiritan mau naik ke Bukit Sofa sama Marwah, itu apa wiritannya? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu gampang kok, gak latihan gampang ya. Keliru Jawa. Ini Sopo Bak Marwoto. Mereka dibuang terno. Itu kan di Indonesia. Indonesia pun di Surabaya. Si bimbing sapa? Ustaz Muzaki isin kok. Wa an Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Man shalla, barang siapa bersolawat alayya kepadaku, salatan, satu kali solawat saja, sallallahu ala Muhammad, paling dekat. Sallallahu, maka Allah akan memberikan rahmat alaihi kepadanya,
Asyron 10. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah limpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Jadi jangan maca sallallahu ala Muhammad 1 kali 10. Maca sallallahu ala Muhammad 10 kali 100. Maca sallallahu ala Muhammad 100 kali 1000. Allahu Akbar. Dan saya baca dalam kitab yang lain bahwa zikir yang tidak perlu serius itu sholawat. Zikir yang tidak perlu ijazah dari guru itu sholawat. Zikir tidak perlu ngaji itu sholawat. Ambek guyon itu diterima sholawat. Itu yang melandasi bahwa boleh kita itu melakukan apapun sholawat, boleh. Sholawat itu begejekan gitu loh. Apa begejekan juga? Well, the meaning of begejekan, guyonan boleh. Ambek melakukan arah-arah ciri-ciri itu sholawatan boleh. Dan sholawat itu yang penting ada kandungannya kalimat Allah, ada kalimat Rasulullah sallallahu ala Muhammad, ada Allahnya, ada Muhammadnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allahummanya, ada Muhammadnya. Ada 2 itu konten sholawat. Atau nama lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sholawat. Yang paling bagus sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dibaca 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari atau sore hari. Itu ada di dalam zikir pagi dan zikir petang. Apalagi dilakukan sallallahu ala Muhammad, boleh, tidak ada masalah. Ambek mangan sholawatan boleh. Yang penting jangan dibaca pada waktu atau kondisi-kondisi jorok. Pokoknya jeding sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Janganlah Pak. Ilok. Itu bukan persoalan sholawatnya, karena persoalan tempatnya yang dapat. Kalau panjenengan lihat tayangannya Syeikher Mania, anak-anak yang cingkrak-cingkrak salawatan, saya ditanya, ya apa hukum itu? Gak apa-apa mau cingkrak-cingkrak, lebih baik cingkrak-cingkrak salawatan daripada cingkrak-cingkrak terus joget ke karu-karuan. Itu fenomena yang menurut saya luar biasa bagusnya, menggiring anak-anak muda untuk senang dengan sholawat. Karena panjenengan tidak bisa main-main dengan Quran Pak. Fatihah kayak tulinan juga oleh, sholawat oleh itu masalah ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli sholawat. Ada dia apa joget-joget. Kadang sakit semangat keliru. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan. Nama-nama pulau lah ini. Sholawatan, tidak apa-apa. Joget-joget dulu banyak seperti itu. Dan saya nggak perlu cari guru. Yai dengan ijazahi guru sholawat nggak perlu. Saya gurumu cocok sama apa no. Kalau yang lain perlu guru, Bapak. Kayak yang lain perlu guru. Jadi satu-satunya zikir wirid yang tidak memerlukan lisensi atau ijazah dari seorang guru adalah sholawat. Jadi nang sholawati. Sing ngomong kowe iku enggak tahu sholawatan. Jarno ada ciri sholawatan. Itu hebatnya sholawat. Makanya sholawat ini disebut zikir dingin namanya. Zikir dingin. Artinya orang kalau bersolawat itu hatinya selalu dingin. Gampang ngamuan. Ibu-ibu nih tukaran sampai bapak ya arek-arek. Napa wiridane Bu? Sholawat. Cek mboten panas. Masih seperti seneni wong, disentaki wong, sentaki bojo, maca sholawat, hati dingin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Bojone sing kaget, mama ini tak seneni kok tenang ya hatinya. Ternyata kecumi-kecumi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mamai, kon ngamu ora apa-apa, tak wayah sholawat. Mama gak akan tersulut emosi. Tapi pelan-pelan mawon Bu, tengah tinggi pun banter-banter. Kok sing lanang mau, mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, salawat nang ngamu. Enten yang gelut teng mriku, Pak, teng Mekah mriku. Misae nggih salawat. Ono gegeran sopir taksi wong loro gegeran. Sholli ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Leren misan. Dipisah ngoten leren. Hawane hawa Rasulullah SAW. Tapi nggih siji ambek teng daerah Surabaya kuwi. Kapan teng Monokromo ana wong gelut. Sallallahu alaihi Muhammad. Jo melok-melok kon yo. Akhirnya tak tinggal nyingkri. Tapi enggak akhirnya leren gelutin gitu. Itu wiritan dingin. Wiritan panasnya takbir. Jadi kalau takbir itu mesti semangat. Jangan menempatkan takbir pada situasi panas, tambah panas sampai. Gegeran yang ngomong sampai bojone. Mama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gak ngerti. Keliru wiritan itu. Takbir itu ya pas sholat ini supaya fokus, setan nyingkrik kabeh. Takbir itu pas tawaf karena harus semangat supaya kuat. Takbir itu lontar jumroh, itu takbir. Ya. Yang paling bagus itu jangan di takbir, di takbir. Kalau kadang-kadang apa jenenge? Takbir, Allahu Akbar. Tak tambahi sami Allahu liman hamidah. Salat pisan. Dan Bapak Ibu tentu batasannya tanpa batas. Sak kuwate jenengan. Piro tanpa api tambah. Sing kula cerita teng jenengan nggih, sampai sekarang saya belum bisa mengamalkan, sampean ngapunten kula belum bisa mengamalkan. Jadi jaluk sepuro dhisik. Kepingin ketemu Rasulullah di dalam mimpi, berselawatlah sehari cukup 10.000 kali. Gitu panjangnya kepanggil Nabi, dan itu harus dilakukan selama 40 hari 40 malam tanpa putus. Ibu-ibu yang haid pun boleh mengamalkan. Kalau dereng sanggup. Pertama sanggup 10.000 Pak, sedina tok Pak, menit gak kuat. Saya yakin bapak-bapak kuat, terutama sing pensiun ya. Wis kalau penggawean sholawatan tok 10.000 petang 10 dina iso kepethuk Rasulullah. Banyak jalan menuju mimpi Rasulullah. Salah satu yang paling mudah itu adalah baca sholawat 10.000 kali. Dawune Habib Umar bin Hafid. Saya menamalakan ya. Saya Bu nek ngamalno sholawat 10.000 kali wis kadhe kober ngrasani tangga. Entek waktune gawe sholawatan tok. Kepengin panggil Nabi sampean. Pengen panggil Nabi sinten? Nabi palsu. Diamalkan sholawatnya 10.000 kali. Paling sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 paling ya 1 jam Pak. 10.000 ya butuh 10 jam Pak. Dan itu bisa diamalkan sambil jogging, sambil nyetir, sambil masak, nyambulatan. Sallallahu. Oh itu banyak fadilahnya banyak. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita budayakan wiritan gitu. Bukan hanya pada saat sholat, tapi setiap langkah, setiap saat, setiap waktu, setiap kondisi. Supaya tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Jadi fungsi zikir pertama kali itu ketenangan jiwa. Dan ini yang paling mahal dalam hidup Bapak Ibu. Paling mahal. Urusan ini kan banyak urusan. Kalau ini mikir-mikirnya tadi malam saya baru datang setengah 12. Ada pembinaan anak-anak MTQ di Diklat Pemprov di Balungsari mulai Senin kemarin. Di sela-selanya itu ada acara kesini, ada tugas ini. Itu kalau tidak dibarengi sholawat, stres. Stres karena numpuk tugas. Digenter selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu enak gitu. Seperti ada kekuatan yang membantu kita untuk menyelesaikan semua urusan. Harus ketemu ini. Masya Allah. Setelah itu selawat. Luar biasa. Dan sholawat ini kan ada yang bertanya kepada saya, loh Pak, Nabi itu kan sudah baik, sudah mulia, dijamin surga, sudah diampuni, lau kuat di sholawati Pak. Loh, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, gak perkara Nabi butuh sholawat sampean, kita yang butuh. Gaya koyo kita bantu Nabi. Yang kedua, nanti Bapak Ibu sesuai dengan hadis yang sahih itu, bahwa nanti itu yang bisa memberi syafaat itu hanya Nabi. Kita datang ke Nabi Adam gak sanggup, ojo nak, aku biar tahu dosa nang Allah. Aku tahu ngelanggar mangan buat terlarang. Mencelok nang Nabi Nuh angkat tangan, gak sanggup saya, dulu aku pernah berdosa kepada Allah. Lari kepada Nabi Ibrahim, gak sanggup aku. Lari kepada Nabi Musa, sampai Nabi Isa tidak ada yang sanggup. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, miliaran manusia itu datang kepada satu orang. Bagaimana caranya Nabi mengenali kita? Nabi kalau umat jenengan jamaah hijrah, waya. Jadi Nabi, al hijrah sebelah di sini. Sememi, ayo sememi ke pinggir di karo. Tapi yang nampak deteksi orang itu kelihatan kalau umatnya Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat. Ada hadisnya. Contoh Pak nggih, ya gak bisa digambar namanya nih, tapi supaya gampang. Coba itu yang wajahnya bersinar itu sih datangin. Saya Nabi. Kenal. Jadi cara Nabi mengenali kita itu dari berapa banyak sholawat yang kita baca dalam kehidupan kita ini. Ya. Makanya sami kali wong WA nih loh Pak, ada WA. Saya ini ada jamaah ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu orangnya, ya nggak kenal, mesti WA terus. WA ini gue, assalamualaikum, takon kabar, besok WA lagi, besok WA. Semakin banyak WA. Akhirnya kalau kenal, suatu ketika kepethuk uang niki, Yai, kula Yai, jenengan sinten nggih? Sing biasa WA niku. Oh, nggih, tak jodoh sampean. Lho. Masih mboten nanti kepethuk tapi sering WA. Jadi kita baca sholawat itu ibaratnya kita berkirim WhatsApp kepada Rasulullah agar kita nanti dikenali. Dan ini gak enak ya Pak, ngaku-ngaku umatnya Nabi. Kalau umat jenengan Nabi, kok yang mboten nanti tepan kalau sampean. Belai nanti. Ini hadisnya Bapak Ibu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, "Awlan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan." Awlan nasi bi, orang yang paling utama, bi menurut aku, atau ada yang mengatakan orang yang paling utama bagiku, orang yang paling mulia bagiku, yaumal qiyamati, nanti hari kiamat,
aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepada. Ini kan indikasi bahwa tidak ada yang lebih baik wiritan yang efeknya menjadi kemuliaan di hari kiamat kecuali sholawat. Bapak Ibu, sholawat asli itu adalah sholawat Ibrahim, itu yang paling bagus. Yang lain-lain monggo. Yang penting ada kata-kata Allahnya, ada kata-kata Muhammadnya. Kalau nggak ada kitab jenenge alfu sholawat. Jadi sholawat ini jumlahnya ada 1000 Bapak. Yang 500 ini sekarang diturunkan di bumi, yang 500 nanti sisanya di surga. Jadi orang surga itu wiritannya cuma 2, maca Quran ambek sholawat. Maca Quran karena maca sholawat. Hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Yang paling utama manusia itu bagiku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Jadi mulai saat ini diistiqomahkan Bapak Ibu. Ya. At-tahiyat itu semua imam mazhab mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau ini saya mau bahas ya at-tahiyat. Ada berapa model doanya Pak at-tahiyat di kitab ini dulu yang kita sudah pernah pelajari dulu? Masih iling nang mboten? Alhamdulillah nggih. Insyaallah tasih iling tapi rada lali. Ada 8 kalimat tahiyat. Yang paling terbiasa kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Salatnya sah. Tahiyat akhir. Jadi mungkin menjenengan kok biasanya terawih cepet-cepet nih loh Pak. Lah gak sampai maca dawa-dawa. Pokoknya matur maca syahadat, maca sholawat, salam sah. Indal ittifaq menurut semua ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sing gak setuju cuma setuhan Imam Samudra. Tapi kalau mau lengkap ya dilengkapi sholawat Ibrahim itu sampai fil alamina innaka hamidum majid, ditambah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Allahumma inni qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu, dan seterusnya itu. Demikian sedaya. Wa an Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat secara umum Pak. Ini sholawat dikaitkan dengan hari. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Bolak-balik balik ngelingaken Jumat itu Pak, jangan dianggap sama dengan hari lain. Sebaik-baik harimu adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyak berselawat kepadaku di dalamnya. Jadi wiritan hari Jumat itu apa yang paling tinggi selain surah Al-Kahfi adalah sholawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu pasti akan sampai kepadaku. Faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu padahal engkau sudah wafat nanti. Kalau sudah wafat, sudah dikubur. Qal, Nabi menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajzatal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi itu untuk para
jasadnya para nabi, para rasul. Artinya tidak mati. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah SAW dan seluruh nabi dan rasul itu tidak mati. Mungkin Bapak Ibu tahu di dalam Al-Quran ada di dalam surah Ali Imran itu berapa? 170. Nanti dicek ya, 170, 171, 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mati. Bal ahya, mereka hidup. Hati-hati ya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rizki di sisi Tuhan mereka. Dan tidak hanya hidup Bapak Ibu, farihina bima atahumullahu min fadli, mereka itu farihin, hatinya gembira. Wong sing mati-mati api niku lho Pak, nang alam kubur niku seneng. Bima atahumullahu wa yastabsyirun, dan mereka itu kepingin kita cepat nyusul. Kepingin kita yang hidup itu, ayo ini yo enak nang alam kubur, cepetan, ayo nyusul bapak, nyusul ibu, nyusul emak. Sing guru-guru, ayo santri-santri nang mati yo bareng kok enak nang alam kubur iki. Sampeyan iki diawe-awe Pak. Ya apa? Siap atur. Angel. Wala balik dikandani, we enak alam kubur gak percaya sampai gak ngandel. Coba dhisik ta. Enggak percaya. Saya kemarin itu undangan 100 hari dari jamaah kami yang orang tuanya wafat. Orang tuanya ini baik sekali, ibunya ini, ya, setiap subuh ke masjid. Jadi yang menyaksikan baik itu banyak. Terus tanya kepada saya, sekarang ini ibu saya gimana keadaannya di alam kubur? Pak Ustadz, dikira dia tahu pengalaman jero kuburan aja apa tak banyak. Terus saya bacakan ayat ini, ibu sampean itu bahagia. Bahagianya itu dua. Satu, bahagia yang dia rasakan karena mendapatkan rizki di alam kubur, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, bahagianya itu kepingin kita itu ikut. Jadi ibu sampean ini saya celuk-celuk sampean. Ayo ini yo. Mau langsung awak wangi pucet Pak. Jangan sekarang Ustaz loh. Saya mencari takon keadaan ibu sampean ya apa? Dijawab dari udah saiki. Repot zaman ini. Jadi ada dua keadaan itu. Makanya kemarin itu kan sambutan, kami sebagai anak-anaknya ini sangat mencintai ibu kami. Kami sangat merindukan ibu kami. 100 hari itu rasanya lambat sekali kami itu merindukan. Terus saya ceramah, siapa di antara anak-anak yang paling merindukan ibunya yang sudah mati? Kami semua Pak Ustaz merindukan ibu. Oke. Orang merindukan itu orang yang kepingin ketemu. Leres ya? Ya. Dan karena ibu sudah di alam kubur, alam barzakh, berarti yang paling kangen ini akan yang paling cepat menyusul ibu. Orang menengahi. Maksudnya kangen tapi biasa-biasa aja Pak Ustaz. Loh, mari kangen teman-teman lagi biasa-biasa. Kenapa kalau sudah diceritakan alam kubur kok semendal waktu lho Pak? Padahal alam kubur itu diceritakan di Quran seperti itu. Nyeneng no. Lapo sih sampean diambil alam kubur. Pak Anam, sampean gawe miniatur alam kubur teng mriki kemarin. Cek pengalaman-pengalaman. Alam kubur ini Bu, Pak, itu gaib, pendekatannya bukan pendekatan kasat mata. Oh, sempit rek, peteng. 2 meter kali setengah meter, waduh nang kene iki kok ono kewan-kewan tanah. Bukan, itu kan kasat mata. Alam kubur itu gaib, pendekatannya ya Quran sama hadis. Qurannya jelas tadi 170, 171. Terus begini, ternyata orang tua kita itu tahu kalau kita takut Pak. Wa yastabsyiruna, dan mereka berbahagia dengan cara apa? Lam yalhaqu bihim min khalfihim, dengan menantikan keluarga yang masih hidup agar cepat menyusul ke alam barzakh. Tapi berhubung keluarga yang ditunggu itu takut, diceritakan Allah khaufun alaihim wala hum yahzanun,
Anakku aja wedi, jangan takut, jangan gusar, jangan gelisah. Nah kene enak pol, wis salah. Enak timbang nang donya gak enak blas. Nang donya iku wis penuh fitnah, penuh intrik, penuh kebohongan, isine hoax terus Indonesia. Enak, enak nduk nang gone kuburan gak ono corona. Ono corona nang kuburan iki yo. Nanti dibaca ayatnya biar yakin sampean. Terus bagaimana orang berjalan-jalan di alam kubur diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang. Kalau nggak ada buku nih karangan Imam Al-Qurtubi apa? Sab'atu ayyam fil barzakh, 7 malam pertama di alam kubur. Zaman moco Bu, cek seneng mati zaman itu. Buatan seneng mati terus buatan. Tapi orang itu kan mati itu kan jalan untuk kamu dan setelah pengen swarga sih nggih. Pengen swarga nggih. Dalane mlebu swarga. Mati. Kepengin cepet napa suwe mlebu swargane sampean? Hah? Lho ngene iki wis meneng aku. Ajane cepet-cepet kepengin mati ya. Lho ya apa? Angel jawabe. Sudah tahu jalan menuju surga itu adalah mati, gitu. Pusingan ngoten. Artinya orang lebih cepat masuk surga, artinya lebih cepat mati. Berarti pengen cepat mati. Pun nggih, jelas niki. Cek kula takoni maneh, wis ngerti. Kepen mlebu swarga pengen. Lebih cepat atau lebih lambat? Cepat. Berarti mati dhisik. Ya Allah. Jasad Nabi tidak akan hancur Bapak Ibu. Artinya Nabi itu masih hidup. Ada cerita dalam sebuah hadis yang panjang itu orang kalau sudah mati Pak ketemu temannya itu suweneng. Loh cak sampean, ya apa? Aku alhamdulillah senang nang kubur iki. Aku suweneng nang alam. Jadi enak cak iya. Kon kok enak. Ya Ustaz ngomong subuhan wingi ngomong. Iki setas mati sak kubur iki. Mari ngaji rebuhan mati menene. Jadi ini Ustaz ngomong. Iya benar Ustaz ngomong benar, gak salah belas. Terus iku sing kancane dhewe iku. Ya iku cah, kon mari mati, bojomu dirabiare iku. Kandhane kok. Aku wis seru. Wis gak apa-apa dhek apik. Bisa nerusno tugasku gak apa-apa wis. Terus sing iku ketua takmir iku ya apa kabar? Sik urip iku, sik urip. Ya wis alhamdulillah wis masjid tambah. Jadi takon-takon kabar Pak. Saya enggak percaya kabar cuma tak baca hadis. Hadis. Saya membaca kitab 7 malam di alam kubur dan mereka berbahagia saling menyapa. Makanya kan ada hadis, pakaikanlah kain kafan terbaik untuk mayitmu karena mereka akan berbangga-bangga ketika berkunjung kepada mereka sesama mayit itu. Perlu Bapak Ibu ngaji alam kubur itu perlu. Bukan untuk semakin takut, tapi justru semakin percaya diri bahwa janji alam kubur bagi orang-orang mukmin adalah raudhatan min riyadhil jannah, taman dari taman surga. Ini kemarin jadi kayak keterangan ini aku paham. Mana ya, di mana ini? Sembuh aku. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, masih banyak ini hadisnya, ini hadis yang terakhir untuk saat ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku itu untuk perayaan. Walakin sallu alaihi, berselawatlah di atas kuburku. Jadi dulu itu ada semacam tradisi dari umat-umat terdahulu itu, kalau kuburannya Nabi itu diadakan perayaan-perayaan. Tapi dilarang oleh Rasulullah, jangan perayaan, sholawatan saja. Ucapkan sholawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya sholawatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada.
Ya, sholawat itu sampai Pak, walaupun jauh sampai. Ya, makanya kalau kita ke Nabawi itu sholawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sofratullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. At-taital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilihi haqqa jihadih. Ya Rasulullah, saya menyampaikan salam salawat dari jamaah Al-Hijrah. Saya menyampaikan salawat dari ini itu di Raudhah, dan Rasulullah menjawab salawat kita. Mau dekat mau jauh, Rasulullah menjawab salawat kita. Pasti nyampai salawat itu kepada Rasulullah. Jadi pertama salawat dari kita dulu. Makanya kan orang-orang haji umroh itu mesti oleh tonggo-tonggone, aku titip salam ya nang Nabi, sampaikan Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rasulullah, salam salawat dari jamaah kami. Kalau sampai biasa itu gue sego pecel dari koniku. Tanggal itu kan kapan umroh? Insya Allah minggu ngajeng bu kalau umroh. Salam dengan Rasulullah deh. Kalau sampai akan ya Rasulullah, salam dugi yang sing satian pecel. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kulo boten semerap asmane ya Rasul, semerap kulo nggih tiyang niku satian pecel. Sampai akan sedaya. Dan itu akan semakin dekat kita dengan Rasulullah. Sampai dimanapun kita berada. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Hadis yang sama Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada dari seseorang, yusallimu alayya, berselawat salam kepadaku, illa raddallahu alayya, itu pas, illa raddallahu alayya, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, untuk menjawab salamnya dan salawatnya hambaku. Hadis sahih. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salawatnya. Masya Allah, Masya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau kita santai-santai, kita membayangkan ya bagaimana Rasulullah itu ucapkan salawat atas Rasulullah 1 kali 2 kali. Katanya Nabi, aku akan menjawab salammu, karena setiap ada salawat Allah kembalikan rohku untuk keperluan menjawab itu. Jadi hidup lagi Nabi itu perlunya ya untuk menjawab salawat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang bersalawat atas Rasulullah, karena kita yakin orang bersalawat itu hatinya pasti tenang. Ada beberapa hadis yang panjang Bapak Ibu. Siapa orang berselawat dosanya diampuni. Siapa berselawat urusannya dimudahkan. Siapa yang berselawat kesusahannya dihilangkan. Siapa yang berselawat menambah cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Siapa yang selawat itu banyak sekali. Dan ingat, panjenengan nggak perlu sowan kiai untuk mengamalkan itu. Sama amalkan semua sholawat itu. Ya, mudah-mudahan tidak hanya kita yang mendapatkan syafaat, tapi juga anak-anak kita, juga keluarga kita yang mendapatkan syafaat. Nanti ada tema bagaimana kalau kita mendengarkan orang maca sholawat. Bagaimana kita? Apa bidek, apa jawabnya bagaimana? Tunggu dalam pengajian yang akan datang di gelombang dan waktu yang sama. Mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.